Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan. Kita boleh ketemu kembali dalam ibadah yang khusus hari ini, yaitu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dengan Good Friday atau Jumat Agung. Saudara-saudaraku, untuk pertama kalinya dalam hidup kita, dalam sejarah gereja kita, dan mungkin juga sejarah gereja-gereja yang lebih lama dari kita, bahwa satu perayaan yang paling penting bagi kita umat Kristiani tidak bisa dirayakan di gereja-gereja. Tapi kita bersyukur kita sudah memiliki sarana sekarang sehingga kita boleh merayakannya di gereja-gereja, rumah-rumah saudara. Saudaraku, Jumat Agung adalah awal daripada suatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Karena Tuhan Yesus mati menggantikan kita, menebus salah dan dosa kita. Dan hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur akan segala kasih dan karunia Tuhan yang besar itu. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan pesan supaya kita selalu mengingat kematiannya. Dia tidak bilang supaya kita mengingat penderitaannya. Tapi dia lebih menekankan kita mengingat kematiannya. Ada apa sesungguhnya dengan kematian Tuhan Yesus? Hal itu dikatakan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan mengadakan perjamuan malam. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, firman Tuhan berkata begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ada yang menghitung bahwa ada 7 tempat di mana darah Yesus tercurah di kayu salib. Dan Tuhan katakan darahku yang tercurah itu dilambangkan dengan anggur yang harus diminum. Ayat 29 adalah janji yang menjadi kerinduan kita semua. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yang percaya katakan amin. Satu kali kita akan ada pesta di seberang sana bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, kejadian ini ditekankan diulang kembali oleh Rasul Paulus. Sesungguhnya Rasul Paulus tidak mengikuti perjamuan malam di mana Tuhan Yesus bicara mengenai tubuh dan darahnya. Tetapi Roh Kudus menerangkan sehingga Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan seterusnya, ayat-ayat yang sering kali kita bacakan pada waktu kita mengadakan perjamuan kudus. Dikatakan sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Paulus mengatakan bahwa hal ini dia terima langsung dari Tuhan. Dan dia teruskan kepada kita semua mengenai perjamuan kudus ini. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab, ayat 26, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Saudaraku, dalam peringatan Jumat Agung pada saat ini, saya tidak menceritakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Saya tidak menceritakan bagaimana dia dihina, dicambuk, dipukul dan lain sebagainya sampai di kayu salib. Tapi saya mau tekankan apa yang Tuhan titipkan supaya kita selalu mengingat kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya pada waktu Jumat Agung seperti ibadah khusus saat ini, tetapi setiap kali yang gereja menyebutnya perjamuan kudus, kita harus mengingat kematian Tuhan Yesus. Kalau begitu, kematian Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang sangat penting. Paulus menuliskannya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga, dia katakan begini, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ketiga dan keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi yang sangat penting adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Saudaraku, dia tidak mati, penyebab matinya karena disalib, karena paku yang ditusukkan, karena darah yang tercurah. Tapi Alkitab katakan yang sangat penting yang harus kita tahu, Kristus telah mati karena dosa saya dan dosa saudara. Pada pagi hari ini, saya ingin sharing kepada saudara, dalam suratan Paulus ke Korintus, dia menekankan betapa pentingnya perjamuan kudus mengingat kematian Tuhan. Sehingga dia mengkoreksi kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam mengadakan atau dalam menerima perjamuan Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Mari kita memperhatikan apa yang Paulus atau firman Tuhan katakan. Kebiasaan yang salah pada zaman itu jangan sampai menjadi kebiasaan salah bagi kita. Sehingga makna perjamuan kudus, makna kematian Tuhan Yesus itu tidak berarti buat kita. Nah, pagi ini mari kita melihat perjamuan kudus, makna dan tujuannya. Saudaraku, Alkitab menuliskan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam menerima perjamuan kudus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan sampai ayat yang ke-32, saya ambil poin pentingnya saja. Ayat 26 katakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Ayat yang ke-28, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang salah adalah cara yang tidak layak. Nah, kalau kita menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, Alkitab katakan kita berdosa. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Dan akhirnya maut membawa kita ke neraka. Jadi kalau begitu, cara artinya sikap pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Kemudian yang kedua dikatakan sikap yang salah adalah tidak mengakui tubuh Tuhan. Tidak mengakui tubuh Kristus. Dan Alkitab katakan kalau kita tidak mengakui tubuh Kristus, itu mendatangkan hukuman. Dan hukumannya adalah menjadi lemah, menjadi sakit, dan bisa sampai meninggal. Saudaraku, kalau begitu perjamuan kudus
ada sikap yang salah dan ada sikap yang benar. Sikap yang salah berdosa. Sikap yang benar disucikan oleh Tuhan. Sikap yang salah berdosa membawa kepada kematian. Tapi sikap yang benar akan membawa kepada hidup yang kekal. Saudaraku, sikap yang salah adalah mendatangkan hukuman. Tapi sikap yang benar mendatangkan berkat. Hukumannya adalah dia akan jadi lemah. Tetapi berkatnya pada waktu saudara menerima perjamuan kudus, dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi sakit kalau salah, tetapi akan sembuh kalau saudara menerima dengan benar. Bahkan bisa meninggal bukan hanya jasmani tetapi rohani kita. Tapi pada waktu kita menerima dengan cara yang benar, sikap yang benar, maka kita akan dibangkitkan. Roh kita akan bangkit. Dan bahkan kita akan memiliki kehidupan secara rohani kita juga. Saudaraku, pertanyaan sekarang bagaimanakah sikap yang benar itu? Di Alkitab kita tidak diketemukan, kami tidak menemukan istilah perjamuan kudus atau perjamuan suci. Tetapi istilah Alkitab adalah ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20 dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Istilah di dalam Alkitab adalah istilahnya perjamuan Tuhan. Nah, karena Tuhan itu kudus, maka perjamuannya pun bisa disebut perjamuan kudus. Kalau saya bikin pesta ulang tahun, maka orang bisa menyebut bahwa ini pesta Bapak Pendeta Mulyadi. Tetapi karena saya adalah gembala jemaat, maka orang pun bisa menyebut, oh ini pestanya Pak Gembala. Karena perjamuan Tuhan dan Tuhannya kudus, maka kita semua juga bisa menyebutnya perjamuan kudus. Haleluya. Perjamuan Tuhan ini, mari kita lihat kata-kata perjamuan Tuhan yang ditulis oleh Alkitab. Pertama, perjamuan itu selalu menunjuk kepada satu pesta. Tidak ada yang disebut perjamuan kematian. Tidak ada yang disebut perjamuan kesusahan. Selalu perjamuan itu menunjukkan kepada pesta. Perjamuan menikah, kawin, perjamuan ulang tahun, perjamuan naik kelas, dan sebagainya. Ada yang dijamu, ada makanan, minuman, ada satu pesta. Jadi kalau begitu perjamuan Tuhan itu adalah pestanya Tuhan. Dia yang membuat pesta, dia yang mengundang kita datang kepada pestanya. Haleluya. Saudaraku, tujuan dari perjamuan Tuhan adalah untuk menjadi peringatan akan kita. Alkitab menuliskan, firman Allah menuliskan, Yesus katakan ini akan jadi peringatan kepada kita akan kematian Tuhan Yesus yang menebus dosa dan kesalahan kita. Nah, sikap kita dalam memperingati kematian Tuhan ini, itulah yang Alkitab katakan layak atau tidak. Saudaraku, apakah makna perjamuan Tuhan itu? Saudaraku, saya melihat sikap kita menerima peringatan Tuhan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Apa yang terjadi di masa lalu pada waktu kita mengangkat roti dan anggur, itu tidak boleh kita lupakan. Jadi apa yang terjadi di masa lalu yang kita jangan lupakan. Kemudian apa yang sedang terjadi di masa kini. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini yang harus menjadi harapan kita. Jadi makna perjamuan
kudus, perjamuan Tuhan pada waktu sebentar nanti akan saudara terima, khususnya di ibadah khusus saat ini, yaitu memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung. Yaitu kita harus jangan melupakan apa yang sudah terjadi dan apa yang kita harus lakukan di masa kini dan apa yang kita harus harapkan di masa yang akan datang. Apa yang terjadi di masa lalu, saudaraku? 1 Korintus 11 ayat 24-25 katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, apa yang terjadi di masa lalu yang harus menjadi peringatan bagi kita adalah kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudaraku, apa yang terjadi di masa lalu adalah kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Hingga dia datang ke dunia menebus salah dan dosa kita. Ingatlah selalu karya Allah yang besar ini. Pada waktu kita merenungkan kasih Allah yang besar ini, maka kita akan bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Bapak Pendeta Insinyur Niko mengarang lagu ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Pada waktu kita menerima perjamuan kudus, kita mengerti bahwa kita ini bukan apa-apa. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Firman Allah katakan kita hanya seperti debu tanah. Kita hanya seperti caci. Kita hanya seperti rumput. Dan kehebatan kita hanya seperti bunga rumput. Yang hari ini kelihatan, besok sudah hilang dan tidak diingat lagi. Kita ini hanya seperti asap yang kelihatan sebentar dan tiup angin dan hilang. Siapakah kita? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saudaraku, jangan lupa. Tiap kali kita mengingat kematian Tuhan, kita ingat betapa kita orang berdosa dan tidak ada harapan. Hanya karena Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, kita memiliki harapan yang baru. Kita memiliki jalan untuk sampai ke sorga. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di masa kini. Yang pertama, saudaraku, yang kita harus lakukan di masa kini, 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jadi saudaraku, hal yang pertama yang kita harus lakukan masa kini adalah mengucap syukurlah. Pagi siang hari ini dalam ibadah khusus perjamuan Tuhan di Jumat Agung ini, mari saudaraku, pada waktu kita mengangkat tubuh dan darah Yesus, penuhilah hati, pikiran, jiwa, roh kita dengan ucapan syukur. Tidak ada ucapan syukur yang lebih tinggi, lebih besar daripada kita mengucap syukur akan kasih Allah yang begitu besar buat kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita harus lakukan di masa kini, 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah bersekutu dengan Bapa di surga. Bersekutu dengan Tuhan Yesus. Perjamuan kudus adalah mempersatukan kita dengan Bapa. Istilah perjamuan Tuhan artinya Tuhan hadir di tengah-tengah perjamuannya. Kalau kita sebut perjamuan Pendeta Mulyadi yang hadir, dia akan jadi host, dia akan menjadi tuan rumah. Percayalah saudaraku, waktu saudara berkumpul di rumah-rumah saudara bukan menjadi rumah lagi. Pada waktu kita tadi berdoa memulai ibadah saudara, maka rumah saudara sudah menjadi bait sucinya Tuhan, menjadi gereja Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah pertemuan saudara. Oleh sebab itu kita harus layak. Apalagi saat ini kita mengingat kematian Tuhan. Di tengah-tengah kita ada perjamuan Tuhan. Ada roti dan anggur. Tuhanlah yang empunya pesta ini. Tuhanlah yang empunya perjamuan. Dan Tuhan mau memeluk saudara. Tuhan mau bersekutu dengan saudara. Tuhan mau engkau melekat kepadanya. Dekat kepadanya. Karena hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Pada waktu anak terhilang. Dia sadar dan dia katakan di rumah Bapakku banyak makanan. Dan dia kembali kepada bapaknya. Dari jauh bapaknya sudah lihat anak ini. Dan bapaknya berlari menyongsong anak terhilang itu dan memeluknya. Anak itu berkata, aku telah berdosa kepada bapa dan kemudian. Tapi bapaknya tidak memarahi, tidak menegur, bahkan tidak mau dengar apa yang anaknya bilang. Bapaknya bilang, anakku yang mati sekarang telah bangkit. Anakku yang hilang sudah diketemukan. Betapa besar kasih Bapa. Saudaraku, dia bilang kepada pegawai-pegawainya ganti bajunya. Kasih kasut, berkin bersih. Kasih cincin puasa lagi, bikin pesta. Perjamuan kudus adalah satu pesta. Karena kita orang berdosa datang dan Tuhan menyambut kita. Tuhan mengampuni kita. Bahkan merah seperti kirmisi pun dosa kita. Pada waktu kita mengaku dosa seperti anak terhilang ini. Maka Bapa di surga akan mengampuni dan membasuh kita menjadi bersih. Dan mengembalikan sukacita itu, pesta itu. Sehingga ada sukacita, damai, kekuatan, kegembiraan yang baru. Saudaraku, pagi hari ini juga. Tuhan hadir lewat Roh Kudusnya. Dia melawati kita semua. Dia mau kita semua datang. Dia mau kita semua bersekutu dengan Dia. Haleluya. Hal yang ketiga yang kita harus lakukan saat ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 17 katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Hal yang ketiga yang Tuhan mau kita lakukan di masa kini. Pada waktu kita menerima, mengingat kematian Tuhan. Adalah kita harus bersekutu dengan sesama kita. Kita harus menjadi satu dengan mereka. Kita harus berdamai dengan mereka. Sebagaimana Tuhan berdamai dengan kita. Kita harus berdamai dengan rumah-rumah tangga harus berdamai. Saya agak terkejut karena kemarin seorang hamba Tuhan berkata begini. Dalam masa kita stay at home, tinggal di rumah, maka kejahatan pencurian menjadi nol karena setiap rumah ada penjaganya sekarang. Kecelakaan lalu lintas menurun banyak. Kejahatan di jalan juga menurun banyak. Bahkan
kejahatan-kejahatan maksiat hampir juga tidak ada. Tetapi yang meningkat adalah keributan di rumah-rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Oh, saya percaya di gereja rumah saudara, di jemaat Tuhan yang kekasih, harusnya dengan terus bertemu sampai sekarang sudah mungkin lebih dari 2 minggu, saya harapkan justru terjalin persekutuan yang lebih erat. Terjalin kasih persaudaraan yang lebih erat. Terjalin persaudaraan, kekeluargaan yang lebih erat. Saudaraku, hal yang ketiga yang kita harus lakukan, Tuhan mau kita bersekutu dengan sesama kita. Keluarga kita, teman kita di kantor, teman kita di sekolah, tetangga-tetangga kita, teman dagang kita, dan lain sebagainya. Bahkan dengan bangsa, sahabat kita, dengan siapa saja. Perjamuan kudus memaksa kita harus melepaskan pengampunan. Kita tidak bisa menyimpan kesalahan satu sama lain. Kita tidak bisa membenci satu sama lain. Sebab firman Tuhan katakan bahwa perjamuan kudus itu harus layak. Kalau kita tidak layak, kita berdosa. Tetapi kalau kita juga menolak tubuh Kristus, kita mendatangkan hukuman dalam diri kita. Jadi perjamuan kudus itu seperti buah simalakama. Dimakan salah, tidak dimakan salah. Jadi yang makan haruslah betul-betul punya pengertian, saya harus jalan benar. Perjamuan kudus itu membereskan yang sudah mulai bengkok, dilempangkan kembali. Mulai menyimpang, diluruskan kembali. Oleh sebab itu jemaat mula-mula mengadakan perjamuan kudus ini setiap kali mereka ketemu, supaya mereka boleh hidup di jalurnya Tuhan. Misalnya seseorang sakit hati sama seorang, membenci seseorang. Dan pada waktu dia menghadapi perjamuan kudus, dia katakan, aku tidak mau terima perjamuan kudus karena aku tidak bisa memaafkan dia. Aku membenci dia, aku tidak bisa mengampuni dia. Aku sudah terlampau sakit hati karena perbuatan dia. Nah, pada waktu dia menolak perjamuan kudus, Alkitab katakan kalau kita menolak tubuh Kristus, kita akan dihukum. Maka kita akan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Kita, biarpun kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita rajin memberi, tetapi kalau kita dihukum oleh Tuhan, kita akan menjadi lemah, sakit, dan bahkan meninggal. Bukan hanya jasmani, tapi rohani kita. Mungkin orang itu bilang, udahlah, toh gak ada yang tahu hati saya yang membenci. Saya ambil saja perjamuan kudus supaya kelihatannya saya tidak ada musuh, tidak ada yang dibenci. Alkitab katakan kalau kita menerima perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, hati kita yang tidak layak, hidup kita yang tidak layak, maka itu dosa. Dan akibat dosa adalah maut. 1 Yohanes 3 katakan bahwa orang yang membenci saudaranya itu disamakan dengan pembunuh. Dan tidak ada keselamatan bagi orang itu. Oleh sebab itu perjamuan kudus memaksa kita pada waktu kita mengingat kasih Allah, mengingat Tuhan Yesus yang telah mati menebus kita. Memaksa kita untuk membersihkan hati kita, menjaga hati kita, membereskan hati kita. Firman Allah katakan sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, hendaklah kamu pun saling mengampuni, saling mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah harapan kita di masa yang akan datang. Firman Allah katakan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hal yang ketiga tentang masa depan, kita harus punya harapan akan masa depan. Harapan yang paling besar bukan
hal-hal yang fana di dunia ini, harapan yang paling besar adalah kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan datang menjemput kita, baik menjemput kita secara pribadi. Pada waktu kita mengakhiri waktu kita di dunia ini, atau dia datang di awan-awan permai dan kita masih hidup dan kita akan diubahkannya. Saudaraku, ready or not ready, Jesus is coming. Dan kalau kita lihat keadaan sekarang, tanda-tanda zaman makin membuktikan bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu saudaraku, menerima perjamuan Tuhan bicara sikap hati kita. Di peringatan Jumat Agung ini kita mengingat kematian Tuhan. Penuhilah hati kita dengan kasih Allah yang besar. Dengan melakukan 3 hal yang besar. Mengucap syukur, bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Doa Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi satu. Dan taruhlah harapan kita kepada kehadiran kedatangan Tuhan kedua kali. Kepada sorga yang kekal. Siapkanlah hatimu dan pikiranmu dengan sikap yang mengakui anugerah Allah yang besar. Pada waktu sebentar saudara menerima perjamuan Tuhan. Maka kita akan dirubah hati kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Selamat memperingati Jumat Agung. Selamat kita sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Lewat perjamuan Tuhan. Siapkanlah hati saudara. Siapkanlah hidup saudara. Tundukkan kepala beberapa saat. Minta ampun sama Tuhan. Dan lepaskanlah pengampunan satu sama lain. Kita akan berdoa masing-masing. Dan yang paling tahu adalah engkau dan Tuhan. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Satu sama lain sendiri-sendiri. Haleluya. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Semuanya adalah kasih Allah yang besar. Terima kasih buat pengampunan dosa atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Terima kasih buat penebusan bukan dengan emas dan perak tapi oleh darah-Mu sendiri. Bapa di surga, biarlah kami tidak melupakan kasih Tuhan yang besar. Tapi kami boleh percaya dan mengikut Engkau. Di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur. Kami mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi tubuh dan darah Yesus. Layakkan kami bersekutu dengan Engkau pada saat ini. Saudaraku, pegang roti dan anggur dan dengarkan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, mari kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala saudara. Taruh tangan kirimu di hatimu. Tangan saudara ada darah yang kudus, yang menyucikan salah dan dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dengan iman kita dengar firman Tuhan yang berkata, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya, kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Kita semua mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mau selalu mengingat salib Tuhan, salib di Golgota, mengingat kematian-Mu. Salibnya selama mulia. Lagi dengan taruh tanganmu di hatimu. Salibnya, salibnya, selamat mulia. Kami persilahkan kepala keluarga atau salah satu dari keluarga berdoa.
Terima kasih Tuhan buat segala kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Jangan lupa kita akan ketemu pada hari Minggu, hari kemenangan, hari Paskah. Kita akan bertemu lagi secara online. Terus doakan supaya Indonesia boleh keluar dari wabah COVID-19. Doakan pemerintah, doakan para dokter dan para perawat. Doakan Bapak Presiden supaya diberikan selalu kekuatan kesehatan dan hikmat. Dan saya berdoa buat seluruh jemaat, kiranya Tuhan melindungi saudara. Mari dimanapun saudara berada, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan ucapan syukur, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga buat penyertaan, kekuatan, kemurahan yang Tuhan berikan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan ada habis-habisnya. Hari demi hari, bahkan di masa-masa sulit sekalipun, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpah bagi bangsa dan negara kami. Kuatkan, berikan kesehatan, berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Berikan kemampuan kepada seluruh aparat untuk menjaga keamanan di negara kami. Kepada seluruh dokter, para perawat, sukarelawan diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan, dibungkus oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan juga memberikan kekuatan pada saudara-saudara kami yang mengalami terpapar oleh COVID-19, baik mereka yang disebut ODP, PDP, atau yang betul-betul dalam keadaan krisis. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, bahkan kuasa-Mu menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kiranya penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, diberikan kecukupan jasmani rohani, sukacita, damai sejahtera, kerukunan dalam keluarga. Dan kami percaya akan ada sesuatu pemulihan yang baru dibagi setiap pribadi dan keluarga. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya.
mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. In Jesus' name, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Philadelphia. Amin.